Kehidupan zaman sekarang sering menjadikan kita orang yang tidak berhikmat dan tidak beriman. Kita tidak percaya sekaligus tidak punya pemahaman yang benar tentang Tuhan. Kita biarkan hidup ini mengalir begitu saja, bahkan tidak jarang kita membiarkan diri dihanyutkan oleh arus dunia. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Itu berarti kita harus menjadi orang yang beriman dan berhikmat, berani melangkah dengan iman, sekaligus punya dasar yang kuat mengapa kita melangkah. Sebab hikmat yang benar hanya berasal dari Tuhan saja. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini bersama seluruh warga Bumi kita memasuki bulan pendidikan. Bulan Juli dikhususkan untuk kita bersama-sama berefleksi serta menghayati panggilan gereja di bidang pendidikan. Mari jemaat Tuhan dipersilakan berdiri dan kita menyembah Tuhan serta melakukan hikmat padanya dalam ibadah pagi ini. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih, pertama-tama terima kasih untuk keluarga besar Rayon 6, duet Rayon 14 dan Nalos the Praise yang telah mempersembahkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagian perenungan kita pada pagi hari ini bertemakan berhikmat dalam iman. Kita tahu bahwa iman itu percaya, sebuah keyakinan. Iman itu tetap percaya walaupun belum melihat, tetap percaya walaupun apa yang kita dambakan, apa yang kita harapkan itu belum terjadi, tetapi tetap beriman, tetap percaya tentang pengharapan dan pergumulan-pergumulan yang ada pada kita. Dan kita juga tahu bahwa hikmat itu kebajikan. Kalau bahasa Ibrani memakai kata hokmah. Hokmah itu artinya hikmat atau kebajikan. Kebajikan secara intelektual. Atau hikmat itu semacam kebajikan atau tindakan bijak. Hikmat juga dipakai dengan kata batina yang artinya pengertian. Dan Bapak-Bapak saudara yang terkasih, dalam kitab Ayub pasal 39 ayat yang ke-20 di situ memakai dua kata ini, kata hokmah dan kata batina. Ayub 39 ayat 20, di situ dikatakan, karena Allah tidak memberikannya hikmat atau hokmah dan tidak membagikan pengertian atau batina kepadanya. Jadi saudara-saudara, kalau dalam apa yang saya baca dari Ayub ini, kita tidak bisa membedakan ini kata hokmah dan juga kata batina. Yang walaupun
dia punya pengertian itu berbeda, tetapi sesungguhnya itulah hikmat. Nah, Bapak Mama, saudara yang terkasih, kalau dalam perjanjian lama, hikmat itu seni kehidupan. Sekali lagi, hikmat itu seni kehidupan. Artinya bahwa kita menjalani kehidupan ini, menjalani seni kehidupan ini harus sesuai dengan maunya atau kehendak Allah. Dalam Amsal yang kita baca ini, kitab Amsal ini dibuka dengan dia memberitahukan tentang tujuan penulisan kitab ini. Dan bagi saya ini tindakan yang baik. Supaya apa? Supaya para pembaca sungguh memahami alasan adanya kitab ini. Di sini dia buka dengan tujuan dari Amsal ini. Tujuannya yaitu untuk mengetahui hikmat dan didikan. Untuk supaya orang dapat mengerti kata-kata yang bermakna. Supaya orang bisa menerima didikan. Jadi tujuan Amsal ini supaya dapat memberikan kecerdasan dan juga pengetahuan kepada setiap orang, dan juga memberikan pengertian Amsal dan ibarat, memberikan pengertian tentang perkataan dan teka-teki orang bijak. Saudara-saudara yang terkasih, hikmat itu seni kehidupan. Dengan kata lain, kita manusia mesti menjalani kehidupan sesuai dengan mau dan kehendaknya Allah. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan bagi kita, kalau hikmat itu adalah seni kehidupan dan harus dijalani sesuai dengan kehendaknya Allah, itu berarti bahwa hikmat itu punyanya Tuhan. Hikmat itu ada di pihaknya Tuhan. Dan pertanyaan bagi kita, lalu bagaimana kita memperoleh hikmat itu untuk kita mampu menjalani seni kehidupan ini? Bagaimana kita mendapatkan hikmat itu untuk supaya kita mampu menjalani sesuai dengan kehendaknya Tuhan? Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, bacaan kita ayatnya yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di sini kita mendapatkan kata kunci yang menarik, bahwa untuk kita memperoleh sesuatu yang lebih berharga dari emas, yang lebih berharga dari perak permata, untuk memperoleh sesuatu yang dipakai oleh Tuhan untuk menciptakan ini dunia, untuk kita beroleh sesuatu supaya punya seni kehidupan, menjalani kehidupan yang benar. Sesuatu itu apa? Yang disebut hikmat. Dan saudara, untuk kita beroleh hikmat yang dipakai oleh Tuhan untuk ciptakan kotomi, untuk menciptakan ini dunia, untuk kita beroleh hikmat supaya kita punya seni kehidupan, menjalani kehidupan yang benar, maka dari kunci utama ayat 7 bilang, kita harus menjadi pribadi yang takut Tuhan. Harus jadi pribadi yang takut Tuhan. Akan mudah dimengerti kenapa ayat yang ke-7 dinyatakan pentingnya takut akan Tuhan. Bapak Mama, saudara yang terkasih, dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, di situ ditulis untuk memperoleh ilmu sejati, atau dengan kata lain untuk memperoleh hikmat, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Itu bahasa yang ada dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Jadi Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, dasar hikmatnya manusia adalah hikmat Allah itu sendiri. Orang hanya disebut berhikmat jika dia takut Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang pintar?
Bagaimana dengan orang cerdas? Bagaimana dengan orang yang IQ-nya di atas rata-rata? Papa mama saudara-saudara yang terkasih, pintar itu berkat anugerah. Tetapi kalau pintar saja tidak cukup, cerdas saja tidak cukup, IQ yang tinggi sekalipun itu tidak cukup. Kalau orang itu tidak takut Tuhan, dia tidak bisa mengolah pengetahuan itu menjadi seni kehidupan yang berfaedah dan yang dapat berguna dalam hidup. Contohnya bapak mama saudara, atom itu ditemukan, dan itu ditemukan oleh orang pintar. Orang pintar yang menemukan atom, tapi menggunakannya harus dengan hikmat. Ini yang disebut menjalani seni kehidupan sesuai dengan kehendak Allah dan berfaedah. Atom itu bisa menghancurkan, setara dengan Hiroshima Nagasaki, bisa menghancurkan, bisa meluluhlantahkan dunia, mematikan banyak orang. Tetapi saudara-saudara, atom juga bisa berfaedah, bisa juga berguna barangkali itu untuk pembangkit tenaga listrik atau berguna bagi alat-alat kesehatan. Jadi hanya dengan hikmah, hanya dengan hikmah yang adalah milik Allah, kita mampu memanfaatkan dengan bijak. Saudara yang terkasih, jika kita butuh hikmat itu, kalau kita butuh hikmat, harus datang pada Tuhan, karena hikmat itu Tuhan memilih. Harus dekat dengan Tuhan, harus takut Tuhan. Saudara dan saya hanya bisa beroleh hikmat itu kalau menjadi pribadi yang takut Tuhan. Seorang beroleh kepintaran yang luar biasa. Dia menemukan sesuatu yang luar biasa. Dia menciptakan sesuatu yang luar biasa. Tetapi kalau dia tidak takut Tuhan, maka penemuan itu dia gunakan untuk kehancuran dunia. Itu bisa saja terjadi. Maka saudara-saudara, perlu orang yang berhikmat, orang yang rancang bom. Itu orang-orang pintar. Tidak berhikmat sehingga merancang bom untuk bunuh diri sendiri, bunuh orang banyak, merusak alam semesta. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, perlu orang-orang yang berhikmat atau berhikmat. Orang berhikmat sudah pasti takut Tuhan, untuk dia mampu menjalani seni kehidupan yang benar dan yang berguna. Kekasih-kekasih Tuhan, ada satu ilustrasi seorang anak muda, dia kedapatan berlumuran darah. Dan dia lari ke gereja dan menemukan pastor di gereja. Karena apa? Karena dia dituduh menabrak orang dan orang itu mati. Padahal dia menemukan orang itu kecelakaan dan sudah tergeletak berlumuran darah. Tetapi ketika massa datang menjumpai dia, massa orang banyak itu menuduh orang anak ini sebagai pelaku. Makanya dia berlari ke gereja, dia bertemu dengan seorang pastor dan meminta perlindungan kepada pastor supaya dia selamat dari amukan massa. Maka pastor menyuruh dia masuk ke dalam. Silakan kamu masuk ke dalam saja. Dan kemudian pastor itu pergi keluar dan berdiri di depan gereja cukup lama. Dia berdiri di sana untuk menunggu kapan datang orang banyak itu, dan ternyata saudara-saudara benar bahwa rombongan orang banyak itu datang mendekati gereja dan mulai teriak, "Pastor,
sini. Bapak Mama, saudara yang terkasih, disinilah pastor itu terjebak. Jika pastor berkata bahwa ada, maka habislah anak itu dan dia akan dihakimi oleh massa. Tetapi jika pastor mengatakan tidak ada, berarti pastor berbohong atau berdusta. Jadi ini seperti jebakan Batman. Dia terjebak. Kita harus jawab apa? Bapak Mama, saudara, bagaimana supaya pastor ini tidak berbohong? Juga bagaimana supaya pastor ini dapat menyelamatkan anak ini? Maka dalam diam sejenak, dia meminta kepada Tuhan untuk Tuhan beri hikmat, Tuhan beri pengertian. Lalu pastor berkata kepada orang banyak bahwa sejak saya berdiri di depan gereja ini, saya tidak melihat sama sekali ada orang yang berdarah melintasi tempat ini, apalagi masuk di dalam gereja. Dan saudara, sementara pastor itu ini anak yang sembunyi di dalam ini, dia bilang dalam hati, palsu ini, pastor sudah berbohong demi beta keselamatan. Maka singkat cerita, Bapak Mama, bubarlah orang banyak itu. Dan seketika itu juga pastor menghampiri anak tersebut dan memberikan baju bersih, menyuruh dia berganti baju dan segera membawa anak itu ke kantor polisi untuk bicara baik-baik. Dan di tengah perjalanan anak itu bertanya, pastor, kenapa pastor berbohong? Maka pastor menjawab, siapa bilang saya berbohong? Anak itu bilang, tadi kan pastor berkata bohong kepada orang banyak itu, bahwa tidak ada yang melintasi tempat ini, apalagi yang bersembunyi di dalam. Maka pastor berkata, perhatikan baik-baik kalimat saya. Tadi kan saya mengatakan sejak tadi saya berdiri di sini, tidak ada seorang pun yang berdarah lewat dari depan saya atau melintasi tempat ini. Sejak saya berdiri, sudah tadi saya berdiri, tidak ada yang lewat. Dan saudara-saudara yang terkasih, memang sejak pastor itu berdiri di depan gereja tidak ada yang lewat. Dan mungkin orang akan mengatakan itu hanya alasan saja. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, kita juga bisa mengutip firman Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu baik kok. Hendaklah orang cerdik seperti ular, tapi harus tulus seperti merpati. Kira-kira yang pastor omong itu dia bagian cerdik, kok bagian tulus. Cerdik kok tulus. Cerdik dan tulus, dua-dua jalan sama-sama. Saudara yang terkasih, orang yang berhikmat berarti orang yang menggunakan segala kemampuan, tetapi dengan ketulusan, tanpa bermaksud kecurangan, tanpa bermaksud untuk kepentingan diri sendiri, atau tanpa bermaksud melakukan kejahatan. Mungkin Bapak Mama kisah ini seakan mengada-ada, tetapi ini hanyalah contoh sederhana ketika saudara mampu mengolah seni kehidupan seturut dengan kehendak Allah. Toh orang itu dibawa ke kantor polisi dan tidak jadi dihakimi oleh massa. Yang mau saya katakan adalah saudara dan saya membutuhkan hikmat Tuhan di dalam kita menanggapi dengan benar kondisi real kehidupan kita yang sekarang sedang kita hadapi. Saudara dan saya butuh hikmat. Kita lihat saja di sekitar kita, ada begitu banyak pengetahuan. Tidak salah ketika kita belajar, karena Amsal juga bilang tujuan Amsal ini supaya orang menjadi cerdas. Tujuan Amsal ini supaya orang berpengetahuan.
Saudara-saudara yang terkasih, banyak pengetahuan di sekitar kita, apalagi di era digital yang luar biasa ini, yang mana iblis pun juga turut nimbrung untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, bahkan juga bermaksud untuk menjatuhkan masa depan anak-anak Tuhan. Kotor orang tua, kalau misalnya anak-anak punya pulsa data habis, mereka langsung minta isi pulsa data, berarti ini ada tugas. Kalau sudah dikasih berarti bisa ada tugas. Segala sesuatu harus secara online, harus cari di internet. Ketika orang tua tanya ada buat apa, ada belajar, ada buat apa, cari tugas sambil pegang HP. Ya kita hanya, oh iya, dia ada belajar tugas, tapi kita tidak tahu apa yang dia sedang akses. Dia sedang buka apa. Di zaman digital ini semua link terbuka dengan bebas, bisa diakses secara bebas. Orang tua memenuhi pulsa data untuk anak-anak supaya memenuhi standar sekolah, bahwa segala sesuatu sekarang pakai internet. Tetapi sekali lagi bahwa kita tidak tahu apa yang mereka akses. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita butuh anak-anak takut Tuhan. Bukan anak-anak sama orang tua yang harus takut Tuhan. Karena kadang-kadang juga orang tua mengakses juga lebih nyeri, menyala Pak. Kasus-kasus yang terjadi hari ini ya, karena orang tua juga salah gunakan ini barang-barang digital ini. Bapak Mama, saudara yang terkasih, kita butuh Tuhan, kita butuh takut Tuhan, supaya kita mampu mengolah kebebasan digital dengan rasa takut akan Tuhan. Disitulah posisi hikmat. Dalam situasi apapun hikmat sangat penting. Saudara-saudara yang terkasih, kalau dalam Amsal pasal yang lain mengatakan hikmat itu bikin panjang umur. Kenapa hikmat bikin panjang umur? Karena dengan hikmat kita mengolah seluruh kesehatan kita. Tahu asam urat tinggi, itu berarti kita tidak makan sesuatu yang memicu itu. Sudah tahu kondisi darah cukup tinggi tekanannya, itu berarti berhenti makan A, B, dan C. Itu orang berhikmat yang mengolah kehidupan. Jadi Bapak-Bapak, saudara yang terkasih, ini sekaligus pesan. Kalau Bapak bikin pesta, syukuran, masak enak-enak, lalu kemudian ada orang yang melanggar itu makanan tidak bagi, taruh di piringnya. Jangan potong tersinggung, jangan potong marah. Kenapa soalnya makan itu enak, kita yang masak? Itu karena dia sedang berhikmat untuk supaya jaga dia punya kesehatan, dia jangan paksa orang. Betul Bapak Mama siap dalam syukur itu, rasa syukur itu dengan kegembiraan sukacita menyediakan menu-menu yang enak-enak. Tapi sudah ada orang yang mulai memagari di diri untuk beta pilih hanya makan sayur saus atau makan jagung saja. Nah kalau jangan ditambah-tambah lagi karena dia sedang menjaga dia kesehatan. Itu orang berhikmat, mengolah kehidupannya. Jadi ini alarm untuk yang lain-lain suka paksa-paksa orang untuk harus makan di masakan. Yang rasa lah bertobat sih. Bapak Mama, saudara yang terkasih. Tetapi saudara-saudara, saya penasaran di mana Tuhan menaruh hikmat itu. Kira-kira menurut Bapak Mama, Tuhan taruh itu hikmat, taruh di kotong itu ada di bagian mana? Ya, di hati. Mari kita sama-sama lihat di pertama Raja-Raja pasal 3 ayat 9 dan ayat yang ke-12. Ayat 9 bilang, maka berikanlah kepada
kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu. Ayo, ya. Dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan-Mu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Kita stop di sini. Ada permintaan untuk bagaimana caranya untuk bisa memimpin bangsa ini. Bagaimana hikmat itu, pengertian itu didapati. Maka Tuhan menjawab, aku akan penuhi hatimu dengan hikmat. Jadi hikmat itu ditaruh dalam hati setiap orang. Saudara, ini berbicara soal nurani. Sesuatu yang bersuara dalam diri saudara, itulah hikmat. Dalam takut akan Tuhan, tentu kita akan peka mendengar suara hikmat. Kalau mau benar-benar kalau tahu benar bahwa itu hikmat yang sedang ada dalam pergerakan, hikmat yang sedang memimpin kita, maka takut akan Tuhan supaya kita peka. Kita bisa mendengar suara hikmat itu. Bapak Mama, saudara yang berkasih, mengakhiri akan firman Tuhan hari ini, ada pesan bagi kita semua. Berhikmat dalam iman. Berhikmat dalam iman itu seperti memang sampai nonton bola. Bagaimana dengan Inggris? Saudara yang nonton kok? Ya, berarti yang nonton itu saudara gereja. Jadi begini saya mau bilang bahwa berhikmat dalam iman artinya bahwa nonton bola walaupun sampai akhir siang, tetapi dia harus bangun untuk datang gereja. Jadi kalau ada yang bilang di sini, oh itu nonton memang tidur sih, dan yang kalian nonton itu mereka beralasan bahwa kalau nonton bola justru bisa bangun. Jadi berhikmat dalam iman, contohnya seperti tadi, nonton bola tapi harus bangun untuk gereja. Saudara, jadilah pribadi takut Tuhan, supaya saudara mampu mengolah segala fasilitas yang ada. Kita mampu mengolah seni kehidupan dengan mengandalkan kehendak-kehendak Allah. Jalanilah hidup ini dengan hikmat Tuhan melalui takut Tuhan, supaya apapun yang saudara hadapi, saudara bisa buat keputusan yang bijak. Saudara bisa mengambil langkah yang tepat dan menjalani berbagai hal itu dengan hikmah atau dengan hikmat dari Tuhan, dengan kebajikan dan pengertian. Kiranya Tuhan menolong kita berhikmat agar mampu menjalani hidup yang tidak mudah ini. Amin. Bawalah persembahanmu kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat yang 7 hingga ayat yang ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berkatilah persembahan kami sebagai tanda kami memuliakan nama-Mu. Jadikan persembahan kami yang sederhana ini menjadi kesukaan Tuhan. Demi Kristus yang mengorbankan diri, kami berdoa. Amin.
Tinggal